Selamat bergabung kembali di ibadah kebaktian pagi GPDI NLC Chicago. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah memberikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan. Mari semuanya kita katakan. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik, dapat menjadi berkat baik itu untuk kami dan maupun untuk orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ilhami doa dan permohonan kami alaskan doa dan hadirat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sudah siap memuji nama Tuhan saudara? Haleluya. Coba dong kasih salam sama depan belakang, kanan kiri. Coba katakan, sudah siap memuji nama Tuhan? Masih semangat ya, masih pagi, kita masih seger lah, masih seger. Oke, ya, mari kita nyanyikan satu buah pujian yang berjudul Terima Sukacita Surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya kita katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya yang abadi dan bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang kita katakan lebih dalam lagi saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Saudara kok kelihatannya hari ini lemes banget ya? Coba dong, lebih semangat lagi dong.
Mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan? Oke, kita nyanyikan refnya lagi ya, sekali lagi ya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sekali lagi. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Semua yang percaya kita katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Nanti saya undang Bapak Abraham Sukio untuk maju ke depan. Kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu ini punya latar belakang yang luar biasa. Bapa sentuh hatiku, ada sekelompok anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang atau anak-anak kecil yang takut akan Tuhan dan karena waktu dia dipisahkan. Pengarang lagu ini ada tinggal di Amerika. Dan ketika dia menyelesaikan kuliahnya, sudah selesai balik ke Indonesia, dia mencoba mencari teman-temannya yang sekolah minggu yang begitu baik sebelum dia tinggalkan Indonesia menuju ke Amerika. Dia ingat seorang gadis kecil yang dulu bersahabat dengan dia. Tanya demi tanya, akhirnya dia mendapatkan berita bahwa anak yang ceria sekolah minggu sekarang sedang dipasung dan mengalami kemunduran mental yang luar biasa. Kenapa? Karena anak sekolah minggu sahabatnya ini mengalami kekerasan seksualitas. Dia mengalami sex abuse. Dari siapa? Orang yang paling dekat dengan dia. Dan dia mengalami shock yang luar biasa. Tentu banyak pendeta yang mendoakan, banyak hamba Tuhan yang datang. Tapi pemulihan belum terjadi. Akhirnya sahabatnya datang dari Amerika cuma minta satu kepada Tuhan. Tuhan, sentuh hatinya dia. Biar boleh mengampuni dan mengenal siapa Yesus lebih dan lebih dalam. Saudaraku, muncullah lagu ini, Bapak sentuh hatiku. Dan anak ini sudah lahir kembali, menyadari kekeliruannya dan mengampuni masa lalunya. Dan terselesaikan dengan baik. Sehingga dia boleh melayani Tuhan secara luar biasa. Pagi ini waktu Amerika, karena banyak mahasiswa saya ikut dari Indonesia, mungkin hatimu sedang terluka. Mungkin kekecewaan ada dalam hidup. Kecewa dengan lingkungan. Kecewa dengan keadaan. Kecewa dengan orang tuamu. Bahkan kecewa dengan gereja. Hari ini saya tantang saudara. Datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Biar Tuhan sendiri yang menyentuh hati kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Boleh sekali lagi naikkan pujian ini. Jangan keraskan hatimu. Dia ada di tengah-tengah saudara. Bapa, sentuh hatiku,
Sebab ketika kami mencari Engkau, sebab ketika kami ada dalam pusat-pusaran kehendak-Mu, sebab ketika kami ada dalam pusat kehendak-Mu ya Tuhan, akan terjadi akselerasi atas doa-doa kami. Ampuni kami kalau kami terlalu kompromi dengan dunia ini Tuhan. Padahal kami menyadari segala sesuatunya sudah sangat dekat. Oleh sebab itu kami mau Tuhan untuk mengambil keputusan hidup dekat dengan Tuhan. Masalah kami banyak, pergumulan kami luar biasa, tapi satu hal kami percaya, orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Amin. Beri kami pengertian pagi ini Tuhan. Singkapkan rahasia-Mu atas kami, sebab bumi yang kami pijak, langit yang kami lihat, harta benda yang kami punya, semuanya akan berlalu. Tetapi kebenaran-Mu dan firman-Mu akan tinggal tetap. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Rendahkan hamba-Mu di tempat ini serendah-rendahnya. Tinggikan diri-Mu setinggi-tingginya mengatasi langit dan bumi. Bapa, berbicara dengan suara yang lantang. Tegur kami ketika kami salah. Tarik kami ketika kami menjauh. Supaya dalam sisa hidup kami, Engkau dapati kami berkenan di hadapan. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman, sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita, katakan haleluya, bilang kanan kirimu, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang hidup, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ikut via Zoom dimanapun Anda berada. Ada sahabat saya Pak Andoko juga dari Singapura bergabung. Saya berdoa semua kita dalam keadaan baik sebab Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, coba kita buka sebentar Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayat ke-5b berkata demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. God's promise bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asalkan kita tidak meninggalkan Dia. Betul? Amin, sering dikasih Tuhan. Anda minta pertolongan Tuhan, Anda minta pemeliharaan Tuhan, Anda minta campur tangan Tuhan, tapi Anda gak dekat dengan Tuhan, gak ada cerita. Dan saya berdoa hari Minggu ini Anda bergairah dalam Tuhan. Hari Minggu Anda rindu mendapatkan guidance ilahi. Sehingga firman yang kita pelajari memberikan kita kemampuan untuk melihat perkara-perkara yang supranatural. Dan ketika kita berjalan dengan Tuhan, percayalah Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berbicara bahwa kita harus berhenti dengan ketidakberdayaan kita. Kita harus mampu breaking off limit, menembus batas-batas ketidakberdayaan kita. Dan saya percaya ketika orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan dimampukan Tuhan untuk terus berjalan dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan atas kita. Mari buka Alkitab kita, Rut pasal yang pertama.
Rut pasal yang pertama. Ini tokoh yang luar biasa. Kalau kita cerita tentang Rut, pasti tidak akan pernah ada habis-habisnya. Tokoh yang luar biasa, tokoh yang diberkati Tuhan, tokoh yang sangat-sangat memberkati kita luar biasa. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang seterusnya. Saya tunggu. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6 dulu saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada zaman para hakim, memerintah ada dalam kelaparan di tanah Israel. Ingat, bangsa Israel belum punya raja ketika zaman hakim-hakim. Sehingga yang memerintah, yang mengambil keputusan adalah seorang hakim yang punya pengaruh luar biasa. Lalu pergilah dari Bethlehem, rumah roti. Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kalau saya khotbahkan ini di Israel, saudara akan jelas mana Bethlehem, mana gugusan gunung Moab. Ayat yang kedua, nama orang itu adalah Elimelek. Nama istrinya adalah Naomi dan nama kedua anaknya ialah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diam mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama adalah Orpa, yang kedua adalah Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terutama jemaat daripada New Life Community yang ada di Chicago. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal penting yang kita pelajari adalah seseorang yang mengalami hidupnya dengan tidak baik, tapi karena pengetahuan, karena persahabatan, karena relasi yang dia bangun, apa yang diawali tidak baik diubahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua kita punya masa lalu. Saya pun punya masa lalu. Apalagi saya bukan dilahirkan dari orang yang percaya Tuhan. Tapi percayalah, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik dengan masa lalu kita. Makanya banyak orang membangga-banggakan masa lalunya. Sesungguhnya sudah berlalu itu. Tuhan yang tertarik pada hidupmu hari ini. Dan bagaimana engkau meraih kehidupanmu di masa mendatang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya. Hidup saudara di masa mendatang itulah apa yang Anda dapatkan di dalam Tuhan. Banyak orang rajin ke gereja, banyak orang rajin beribadah. Tapi hidupnya gampang sekali tersinggung. Betul atau tidak? Yuk, yang di rumah ada opa, oma, om, tante, kakak, adik bilang begini, gak ada dusta di antara kita. Haleluya. Bahkan orang yang justru paling sering menyakiti hati kita, justru orang yang paling dekat dengan kita. Bilang kanan kiri, betul juga ya. Haleluya. Yang dulu manis, baik, ternyata kalau marah seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Breaking the limit. Alami sesuatu yang menembus batas. Supaya hidupmu berdampak, mengilhami orang lain. Abraham yang bicara adalah Abraham yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Yuk kita belajar. Apa rahasianya? Breaking the limit. Yang pertama adalah Ruth mengubah masa lalu yang gelap. Menjadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Mungkin Bapak Ibu pernah gagal, mungkin pelayanan saudara mengalami stagnasi, mungkin keluargamu mengalami campur aduk asam manisnya, kegetiran hidup. Ingat itu sudah masa lalu.
Itu sudah berlalu. Tuhan sedang rancangkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang renda, Tuhan sedang buat satu master plan yang luar biasa. Bahwa masa depanmu penuh dengan pengharapan. Tapi sekali lagi, hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Amen. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan pun masih diizinkan mengalami masalah. Apalagi yang gak dekat dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh masih banyak kok disalahartikan. Betul. Seorang pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran dengan baik pun masih juga disalahartikan. Apalagi yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hari ini saya juga berterima kasih buat Pastor Jimli, Tikualu dan sekeluarga yang berikan kesempatan mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bagi ini firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Pak, apakah ada Alkitab yang membuat satu teladan bahwa orang gagal mulai hidupnya dan mengakhiri dengan baik? Oh banyak. Ambil contoh siapa? Rahab. Siapa Rahab saudaraku? Seorang yang kafir. Seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia mengambil keputusan yang radikal, keputusan yang luar biasa. Dia berani menyimpan atau menyembunyikan 2 pengintai yang diutus oleh Musa. Karena apa? Demi didengar Rahab. Allah yang disembah oleh Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Tentu ada tantangan saudara ini kasih Tuhan. Bahkan Rahab bukan saja pelacur. Tetapi boleh dikatakan pengkhianat bangsa. Tetapi demi keputusan masa depan yang benar. Dia bilang begini kepada pengintai yang disembunyikan itu. Ingat. Kalau engkau sudah diizinkan masuk Kanaan. Ingatlah akan aku. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, mahasiswa yang dikasihi Tuhan. Tuhan memang maha penolong betul. Tuhan maha pemurah betul. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita. Tuhan pun tidak akan melakukan bagiannya. Amen. Pak, sumber berkat daripada Tuhan betul. Tapi kalau kita tidak bekerja, berkat gak tiba-tiba turun dari langit. Rahab, kalau tidak mengambil keputusan untuk menyimpan 2 pengintai itu, tidak mungkin namanya dicatat dalam kitab kehidupan yang luar biasa. Bahkan Rahab yang notabene adalah seorang pelacur, ternyata adalah nenek moyang daripada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bilang kanan kiri, jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Betul? Oh Pak, dulu saya hebat. Sekarang? Oh Pak, dulu saya suka berdoa. Sekarang? Didoakan Pak. Siap-siap tuh. Oh dulu saya suka memberi Pak. Sekarang? Muat di tesoro. Wah itu bahaya. Pak, dulu saya beribadah rajin sekali. Sekarang? Ya sudah ada Zoom Pak. Nggak ingat kadang-kadang. Waduh. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Allah yang tidak punya kewajiban memberkati orang Kristen yang malas. Haleluya. Amin. Tokoh yang kedua siapa? Saulus. Seorang tulen Yahudi yang telah mengisi hidupnya dengan kekejaman. Seorang Yahudi yang mengisi hidupnya dengan apa? Dengan penganiayaan. Bahkan mengejar-ngejar pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mendapatkan surat resmi, namanya paperwork mungkin ya kalau di sini ya. Untuk apa? Menghabisi pengikut Yesus. Ketika di Damsyik, si Saulus itu mengalami kebutaan. Yesus secara audible berbicara kepada Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapa engkau Tuhan yang aku aniaya? Akulah Yesus. Ketika mata Saulus terbuka, muncullah tokoh yang namanya Paulus. Alkitab Perjanjian Baru 2/3 dulu salah seorang Paulus yang dahulunya hidupnya kelam. Tetapi akhirnya memberikan dampak yang positif. Ada tantangan, ada aniaya, ada sesuatu yang tidak baik terjadi, ada. Orang yang mengikut Kristus bukan berarti nggak punya masalah, justru masalah yang membuat kita dewasa. Yang di rumah boleh berkata amin. Ini gampang diomongin Pak, tapi tidak gampang dilakukan Pak. Betul? Kalau duit banyak kasih persembahan gampang Pak. Tapi kalau duit sedang berjuang, apakah gampang kita persembahan? Tidak gampang. Tapi dengar baik.
Apa yang engkau lakukan menjadi bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya secara luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, Paulus ketika berbalik, dia berani berkata no turning back. Tidak lagi mengingat-ingat masa lalu, tidak lagi mengingat kebanggaan masa lalu, enggak. Karena dia menghidupi apa yang menjadi hidupnya hari ini dan menyongsong menyambut masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Memberikan influence, memberikan dampak, memberikan teladan bagi orang lain dan mengilhami banyak orang. Haleluya. Saya berdoa tokoh-tokoh yang hari-hari ini menentang kekristenan. Saya berdoa tokoh-tokoh yang hari-hari ini menyakiti orang Kristen. Kita doakan suatu ketika dia dijamah Tuhan. Dia menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga siapa saudaraku? Saya ambil contoh Maria Magdalena. Seseorang yang mengalami sakit yang luar biasa. Mengalami pendarahan dan dirasuk dengan 7 legion roh jahat. Alkitab bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Dikuasai 7 roh jahat. Aslinya adalah dikuasai 7 legion roh jahat. 1 legion is 1 batalion. 1 batalion itu setara dengan 700 pasukan. Berarti seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena hidup dalam kungkungan kuasa kegelapan. Dan ada 4.900 kuasa jahat ada dalam hidupnya. Masalahnya tidak baik. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia berkata, asal ku jamah rumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Ini adalah iman, ini adalah keputusan, ini adalah sesuatu yang positif untuk dilakukan. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak saya melihat orang ke gereja, iya ke gereja tapi keraguan masih disimpan. Banyak orang ke gereja, iya ke gereja tapi dendam tetap disimpan. Cuman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Maria Magdalena datang kepada Tuhan. Tentu ada tantangan, tentu ada perlawanan. Tapi dia punya niat, dia mau mengambil keputusan. Dia sudah capek dengan kegagalan. Dia sudah capek dengan sakit penyakit. Dia sudah capek dengan masa lalunya. Boleh gak saya tanya jujur? Siapa di antara kita sudah capek dengan hidup yang begini-begini saja? Yang di rumah boleh angkat tangan? Betul? Kalau engkau capek, ambil keputusan hari ini. Berubah untuk hidup bersama dengan Kristus. Amin. Kalau hari ini sudah diingatkan untuk mengampuni kesalahan orang lain, do it. Lakukan sekarang, karena belum tentu datang kesempatan untuk kali yang kedua untuk mengampuni orang lain. Kalau hari ini engkau yang belum dibaptis, mengambil keputusan Tuhan aku mau sungguh-sungguh dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan, lakukan sekarang. Karena belum tentu besok atau lusa ada kesempatan. Tuhan sanggup mengubah kita kalau kita mau diubahnya. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar kalau kita memang menyiapkan diri untuk diubah oleh Tuhan. Amin. Ini gampang loh saya khotbahkan, tapi tidak gampang dilakukan. Mengampuni, oh kalau yang diampuni bertobat bagus, kalau diampuni malah menjadi-jadi, ntar dulu ya. Haleluya, dan itu yang terjadi. Di gereja, oh banyak. Bilang kanan kirimu gak ada dusta di antara kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini kayaknya banyak yang merah wajahnya. Ini gak apa-apa, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ikan yang mati yang terbawa arus. Tapi ikan yang hidup itu melawan arus. Kita gak bisa ikut-ikutan lagi dengan dunia ini. Tapi kita harus berani berkata, dalam hidupku ada Yesus yang hidup dan berkuasa atas hidupku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tokoh berikutnya siapa? Ada Om Sakeus. Yang kecil. Yang berlari-lari di Yeriko. Dia mencari pohon sycamore. Dia kepingin melihat siapa Yesus itu. Tapi ketika dia melihat Yesus berkata apa? Sakeus, turun. Aku akan menginap di rumahmu. Oh, semua muridnya berontak. Guru, engkau tahu siapa Sakeus? Dia adalah pemungut cukai yang jahat. Tapi Tuhan bilang apa? Dia pun keturunan Abraham. Amin. Pak, Bu, jangan suka menghakimi orang lain. Pak, Bu, jangan suka menceritakan kekurangan orang lain. Betul tidak?
Nggak usah lagi mengumbar ketidakberdayaan orang, nggak usah. Kita koreksi saja diri. Supaya kita dibentuk dan menjadi berkat bagi orang lain, mengilhami orang lain. Amin. Dan Alkitab mencatat, Sakius berkata demikian, sekiranya ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan. Bahkan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Hari ini keluargamu diselamatkan. Pertanyaannya, Sakius sudah melakukan? Belum, tapi ada goodwill. Tuhan memperhitungkan niat baik kita. Pak, Bu, Anda ibadah sungguh-sungguh, Tuhan tahu. Tapi Anda ibadah sambil update status, Tuhan juga tahu. Amin. Anda sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan tahu. Tapi Anda menyembah sambil makan gorengan, Tuhan pun juga tahu. Kalau yang baik Tuhan tahu, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Haleluya. Ruth mengubah masa yang gelap dengan satu keputusan. Masa depannya pasti aman di tangan Tuhan. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Keputusan yang benar tentu ada tantangan. Keputusan yang radikal tentu ada sesuatu yang membuat kita harus bayar harga. Suatu ketika saya pelayanan di Palembang. Di gereja-gereja GBDI yang ada di Palembang. Kami suka cita sekali karena itu dari Palembang, saudaraku, saya terbang waktu itu naik Batavia. Dan nyampe di airport, saya dijemput dengan mobil plat polisi. Waduh, salah apa nih? Coba tangkap kita ini. Ada apa ini? Ternyata Pak Pendeta nggak ada lagi yang jemput. Oke. 4 jam naik Kijang Doyo. You know Kijang Doyo? Haleluya. Itu Kijang zaman Herodes. Haleluya, puji Tuhan. Sudah naik Kijang saudaraku 4 jam. Tiba-tiba diturunkan sama Pak Polisi. Pak Pendeta, jalan gak bisa ditempuh lagi naik mobil. Jadi, Bapak naik sepeda motor itu. Ya gak apa-apa sih, tapi kan faktor U. Ini boyo, ini apa boyo? Apa ini bahasa Ibrani boyo? Itu punggung ya. Punggung ini loh. Setelah aku naik sepeda motor, trail 3 jam udah kayak letter U gitu. Saya naik motor diturunkan. Sudah Pak, Bapak nyebrang di sana, sekarang jalan kaki. Udah naik pesawat, naik Kijang Doyo, sekarang naik trail, sekarang jalan kaki. Puji Tuhan 12 kali, haleluya. Amin. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Saya pergi ke sana saudaraku, ibu-ibu jemput. Saya pikir diajak ke pastori yang bagus, begitu enggak. Ternyata saya dikasih tempat tinggal di bedeng di tengah sawah. Puji Tuhan. Sudah di Palembang? Pertanyaannya unik lagi. Pak Pendeta lapar ya? Saya gak suka sebenarnya pertanyaan itu. Kenapa? Untung ditanya, kalau enggak saya udah pingsan. Pak Abraham lapar? Ya kalau saya bilang sangat lapar, Bu Cacing sudah marah di perut. Oke silakan itu makanannya Pak. Sudah tahu? Itu sayurnya masih mentah. Itu minya masih utuh. Artinya apa? Saya suruh masak sendiri. Masya ampun. Haleluya. Dan tempat tinggalnya pakai seng. Puji Tuhan untuk bakar kalori. Kami masak. Sudah, saudaraku, malamnya KKR. Saya pikir ini ada gereja GBDI di tengah hutan, mana ada jemaat. Gereja mungkin muat cuma 150. Begitu musik dimainkan, jeng, ada 300 lebih. Dari mana manusia ini? Luar biasa. 3 malam saya berturut-turut. Saya melayani KKR, besoknya melayani semacam seminar begitu. Dan puji Tuhan, hari terakhir, waduh saya dikasih berkat. Itu berkatnya uang seperti amplop lamaran pekerjaan. You know that? Dengan amplop coklat. Tewabal. Bukan tebal lagi, orang Surabaya ngomong tewabal. Tewabal saudaraku. Wah itu ternyata ya orang dari sangat pedalaman. Itu uangnya diwol-wol jadi numpuk-numpuk gede gitu. Saya terima saudaraku, saya kaget sekali, maaf bukan maksud untuk melecehkan, tidak. Yang memberikan saya persembahan itu saya lihat. Kaos dalamnya robek. Saya sempat nangis waktu itu. Gini amat Tuhan melayani itu. Dan saya lihat gerejanya saudaraku masih ubinnya masih dari apa? Dari tanah, belum di semen bagus. Saya bilang begini, terima kasih. Berkat ini saya terima dengan sukacita. Tapi izinkan saya memberkati kembali buat gereja ini. Oh iya,
Saudaraku, keputusan yang radikal itu mengandung tantangan. Harusnya sebagai seorang suami sekalipun pelayan pulang saya bawa berkat ke rumah. Tapi nggak tahu saya dengan sukacita. Terima kasih buat berkatnya dan izinkan saya memberkati kembali. Saudaraku, ketika saya pulang lagi ke Jakarta, yang luar biasa, saya dapat tawaran untuk pelayanan ke Korea Selatan. Coba saya tidak mengambil keputusan yang penting. Mungkin beda jawaban Tuhan. Pak, Bu, Alkitab berkata apa? Ketika engkau menabur dalam kerajaan Allah, Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amen. Banyak orang Kristen rindu diberkati, tapi maaf, pelit, mana ada cerita. Banyak orang Kristen kepingin mendapatkan kelimpahan, tapi tidak berani berkorban untuk kerajaan Allah. Mana bisa, nggak bisa begitu. Camkanlah ini, Korintus berkata apa? Barang siapa menabur sedikit kepadanya akan menuai sedikit. Tapi barang siapa menabur banyak kepadanya akan diberikan kelimpahan. Yang paham dan setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Pak, Bu, semua harta benda keuanganmu adalah barang titipan. Suatu ketika nanti dimintakan pertanggungjawaban. Yang kedua. Saya minta izin kali ini minggu ini kita agak molor. Kita selesai kurang lebih jam 12. Puji Tuhan. Haleluya. Makan siang ditunda dulu. Oh puji Tuhan. Yang di Indonesia jangan sampai tertidur. Nanti saya absen. Yang kedua saudaraku, Ruth mengambil keputusan tegas. Ingat loh, hidup ini bukan di abu-abu. Hidup ini tidak boleh di gray area. Betul? Kita lihat yuk Ruth pasal yang 1 ayat 16 dan 17. Ayat 16 sampai dengan 17, Rut pasal 1. Haleluya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi. Daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara ini kasih Tuhan. Bayangkan ini ada 3 janda yang sedang berdiskusi. Naomi, Ruth, dan Orpa. Dalam pernikahan Ruth dengan Kilion belum menghasilkan anak. Memang Alkitab tidak mencatat berapa lama. Tapi kalau lihat ayat di atasnya kemungkinan pernikahan mereka masih 10 tahun. Dan Ruth ini masih muda. Ruth bisa membangun rumah tangga kembali. Bisa kembali ke Moab. Bisa kembali ke orang tuanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan tegas. Tidak. Allahmu adalah Allahku. Saudaramu adalah saudaraku. Bangsamu adalah bangsaku. Saudaraku. Keputusan yang tegas itu membuat perkenanan Tuhan. Pelajarannya pagi ini. Responmu itu menentukan respon Tuhan. Amin. Keputusanmu menentukan keputusan Tuhan. Bahkan sikapmu menentukan sikap Tuhan. Kalau saudara acuh tak acuh dengan firman Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa Tuhan maksimal atas kita. Kalau saudara tidak meresponi dengan baik apa yang Tuhan tuntun atas kita, wow, jangan berpikir Anda akan dituntun oleh Tuhan. Ingat, Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata apa? Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku ada dalam hidupmu, everything you want, everything you need, in the name of Jesus you get it. Haleluya. Ini jelas kok firman katakan. Apapun yang Anda lihat, coba lihat dulu ada anak kecil-kecil baru punya gelang keroncongan emas 5 biji saja. Pak pendeta nggak usah pakai tamborin deh, ini aja udah cukup di gereja Pak. Kerincing-kerincing. Alkitab bilang apa? Emas perak itu kepunyaanku. Haleluya. Bumi adalah kebijakanku. Coba saudara bayangkan berapa besar sepatunya Tuhan. Haleluya. Kalau pakai emas 1 karat, berlian 1 karat, 2 karat udah gaya-gaya begini nyembahnya udah beda. Tuhan. Kenapa ada berliannya? Tuhan yang punya segala sesuatunya. Haleluya. Amin. Pagi ini saya tantang saudara. Ambil keputusan tegas. Jangan kompromi lagi dengan kemalasan.
Jangan kompromi lagi dengan ketidakberdayaan. Raih janjimu. Raih apa yang Tuhan janjikan buat saudara. Kalau Tuhan berkata, anakku datang kepadaku di dalam kode kelegaan. Saudara jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin saudara, ini kasih Tuhan. Gak bisa bilang begini, ayo melayani. Ntar Tuhan masih sekolah, nanti aja udah kuliah. Kuliah udah mulai, ayo melayani Tuhan. Ntar Tuhan nunggu nanti setelah selesai kuliah. Oh Tuhan juga, ini sudah selesai kuliah, udah sarjana, kamu yang melayani Tuhan. Nanggung Tuhan mau nikah. Tuhan datang dalam pernikahannya, ayo suami istri bergandengan tangan melayani Tuhan. Ntar Tuhan mau punya anak. Anaknya lahir, ayo bawa anakmu sekolah minggu. Ntar Tuhan mau anak dua. Anak dua, kenapa nak melayani Tuhan? Tunggu dia lagi sekolah. SMP, SMA sampai punya cucu lagi. Tetap berkata, Tuhan ntarlah nanti sama anak-anak cucu mantu kan enak ke gereja. Gila sudah ngeletak di ICU gini. Udah ngorok, panggil Pak Pendeta. Saya mau melayani Tuhan, telat. You know telat? Kasep, bahasa Ibrani ya kasep ya. Betul? Kalau engkau punya kekuatan sekarang, lakukan sekarang. Kalau engkau diberkati hari ini, berkati gerejamu, berkati pelayananmu, berkati orang lain. Kalau engkau dimampukan untuk mengampuni orang lain, lakukan sekarang bukan besok. Kenapa? Kita tidak tahu apa terjadi itu besok. Makanya ada pujian yang indah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Cukup Elio. Amin. Kenapa dikatakan hidup ini adalah kesempatan? Jawaban saya singkat. Karena belum tentu kesempatan yang kedua datang kepada saudara. Are you agree with that? Amin. Belum tentu ada kesempatan yang kedua datang. Kalau Anda nggak mau orang lain dipakai Tuhan. Kalau Anda memberi banyak orang lain yang berbondong-bondong memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi teladan, jadi inspirasi bagi orang lain. Dan mengambil keputusan yang tegas. Yang ketiga, sabar ya, masih ada 17 poin. Haleluya, puji Tuhan. Karena belum tentu ke Amerika 2-3 bulan lagi. Jadi saya gunakan sebaik-baiknya. Haleluya. Meskipun saya tidak lihat wajah saudara, saya berharap ribuan orang yang ikut ibadah ini, Anda haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 hari yang lalu saya sebelum datang ke Chicago, saya bertemu dengan seseorang yang dalam tanda kutip dalam dunia sukses secara horizontal di Michigan. Saudaraku, singkat cerita, orang itu pernah mengalami mujizat yang luar biasa ketika dokter memvonis bahwa hidupnya tinggal 7 hari. Karena pankreasnya hancur. Badannya sempat membengkak luar biasa. Pendeta datang. Dia bilang begini, asal engkau percaya, didoakan, ditengking, dalam nama engkau pasti sembuh. Dia pegang perutnya dan perutnya yang panas, saudaraku, seolah-olah semua tubuhnya semua panas. Pendeta tanya, apakah kamu percaya? Biasanya kan kita bilang, haleluya, amin. Dia nggak bilang begitu. Dia jawab apa? With all my heart. Itu adalah kingdom statement. Amin, saudaraku.
dia sudah mengalami perjumpaan dengan kematian. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan pertolongan Tuhan. Dia ketika berikan testimoni pada saya cuma satu, dia bilang begini, saya tidak pernah takut sama apapun juga dalam dunia ini. Dia selalu bilang apa? Yang saya takuti pertama adalah Tuhan. Yang kedua lucu dia bilang. Yang kedua siapa Pak? Kucing. Karena dia alergi dengan kucing. Tapi yang luar biasa dia bilang apa? Yang pertama aku takut akan Tuhan. Itu keren. Saya tanya lagi, apa rahasia Bapak hidup diberkati berkelimpahan? Apa jawabannya? Karena Tuhan nomor satu. Saya tidak pernah terlambat memberikan perpuluhan. Wow, ini perlu diundang pastor untuk testimoni. Kenapa? Karena ini memberkati bukan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengalami Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan kematian, orang tidak akan takut lagi hidup, saudaraku. Kan lagu-lagu gereja lama nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Cukup. Saya ambil ujungnya aja. Haleluya. Nanti Anda nyanyi, nanti kalau nanya selesai jam 3 saya. Haleluya. Ya, coba lihat Rut pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Lalu Boas mengambil Rut. Saudara tahu Boas adalah suami kedua daripada Rut. Karena suami pertama Rut adalah Kilion. Loh itu Pak boleh menikah lagi setelah suaminya mati. Hanya maut yang memisahkan. Saudaraku, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat ke-15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup menjadi inspire, memberikan dampak kepada orang lain. Ambil keputusan dan keputusan itu untuk mengubah masa depan. Amin. Yuk yang di rumah opa, oma, om, tante, kakak, adik bilang begini. Masa lalumu sudah berlalu tadi malam. Betul? Bilang kanan kirimu opa, oma, om, tante yang di jalan atau dimanapun juga. Tuhan tidak tertarik lagi dengan masa lalumu. Raih masa depanmu dengan penuh pengharapan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Keputusan yang radikal, keputusan yang tegas itu mengubah masa depan. Saudara, coba yang ingin hidupnya diberkati angkat tangan. Yang hidupnya ingin dipulihkan angkat tangan. Yang saudara ingin hidupnya penuh dengan sukacita angkat tangan. Ambil keputusan tegas untuk dekat dengan Tuhan. Untuk ke gereja nggak perlu lagi diingatkan lagi. Untuk beribadah nggak perlu lagi diingatkan lagi. Kenapa? Karena kita haus dan lapar mengambil keputusan dekat dengan Tuhan. Tidak pernah ada ceritanya orang yang dekat dengan Tuhan pada akhirnya hidupnya menderita. Enggak ada ceritanya orang yang berani memberikan persembahan perpuluhan di hadapan Tuhan hidupnya meminta-minta. Enggak mungkin, karena Tuhan berjanji kok. Aku yang akan memelihara hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sadari 3 keputusan penting yang diambil Rut, hidup atas hidup kita. Sesulit apapun masa depanmu, sesulit apapun di hadapanmu, Dia adalah Allah yang sanggup memberikan jawaban atas pergumulan kita. Ingat 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa-biasa. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita berjalan 20 miles kalau kekuatan kita cuma 2 miles. Pak, Bu, Tuhan tidak akan minta apartemenmu kalau engkau masih ngontrak. Kasar loh. Betul? Tuhan tidak akan minta emas perakmu kalau engkau tidak punya. Tuhan tidak akan pernah minta mobilmu yang mewah untuk dipersembahkan kalau engkau nggak punya. Tetapi kalau Tuhan tanya hari ini, adakah waktu yang terbaik bagiku? Jawaban dalam saudara. Saudara mau memberikan atau tidak? Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ini keputusan saudara ini kasih Tuhan. Keputusan mengubah masa depan kita. Jadi
Keputusan yang tepat bukan karena ibadah terus-terus diurapi setiap saat. Bukan itu. Tetapi mengeksekusi firman itu hidup atas hidup kita. Sehingga yang nampak atas kita bukan kita lagi. Tapi Yesus yang hidup atas hidup kita. Orang sakiti hati kita, kita cuma bilang shalom. Enak aja Pak Abraham ngomong. Pak Abraham gak tahu sih hati saya diiris-iris Pak. Waduh lebay kita. Diiris-iris, setelah diiris-iris Pak itu dikasih jeruk nipis, idih. Perih bener. Setelah itu dikasih spiritus lagi Pak, aduh. Luar biasa, terakhir Pak dikasih kecap, oh itu soto Lamongan. Bilang kanan kirimu jangan suka menambah-nambahkan masalah. Betul, jangan suka menambah-nambahkan keadaan. Nikmati hidupnya. Alkitab berkata kok, kalau engkau punya masalah Tuhan tidak pernah biarkan kita. Pertanyaannya ketika engkau punya masalah datang kepada siapa? Dan Tuhan ingatkan kita, ketika engkau punya masalah datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Inspire. Terus hidup berdampak. Dan menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Boleh tim profetik, boleh datang bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bisa? Mataku tertuju padamu. Wow. Haleluya. Refnya saja yuk. Ku mau saudara yang di gereja maupun yang di rumah, tundukkan kepala, tutup mata saudara. Hari ini saya tantang saudara, biarlah Tuhan mengoreksi hati kita. Sudahkah kita berani mendeklir inspire itu ada dalam hidup kita? Beranikah kita mendeklir bahwa kita menjadi suratan yang terbuka bagi orang lain? Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan, aku lemah. Banyak hal yang menghalangi aku datang kepadamu. Saat ini saya tantang saudara, Tuhan punya jalan keluar. Tuhan punya jawaban. Anda dimanapun berada, kalau Anda mengatakan, ya Tuhan itu aku, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin ada di antara kita berkata demikian, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Karena waktu yang berlalu aku gunakan dengan sia-sia. Hanya sepersekian persen aku berikan waktuku untukmu Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan supaya kami mengambil keputusan yang benar. Mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tegas untuk hidup dalam Engkau. Dan saudara berkata, Tuhan,
dalam sisa hidup, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan-Mu. Ketika itu saudara taruh tangan kananmu di dada. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Tapi Tuhan selalu senantiasa menyertai orang-orang yang percaya. Mungkin ada di antara kita berkata, Tuhan, tubuhku lemah. Aku sakit, aku rindu mendapatkan jamahan Tuhan. Tuhan telah selesaikan 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara. Hari ini Allah yang sama sanggup melakukan itu kepada saudara. Kalau ada di antara saudara yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika kami menumpahkan atas orang sakit, orang itu sembuh dalam nama Yesus. Yang terakhir, mungkin ada di antara kita berkata demikian, Tuhan, aku mau berbuat lebih lagi untuk pelayanan, untuk gereja, dan untuk kekristenan. Aku mau lebih dan lebih lagi. Sebab apa yang aku punya itu berasal daripada Engkau. Ketika itu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Lihat tangan-tangan yang ditaruh bagian tubuh yang sakit. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Hari ini izinkan aku gunakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Engkau lihat yang ingin lebih lagi di hadapan Engkau, Tuhan, mampukan setiap kami. Mampukan setiap kami untuk berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu sehingga kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam sisa hidup kami isi hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau lihat juga di antara kami ada mungkin yang sakit, yang lemah tubuhnya dan memegang bagian tubuhnya dengan tangan kanannya. Ulurkan tangan-Mu dan sendengkan telinga-Mu. Kami katakan yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan pun berikan jalan keluar. Yang mempunyai masalah dalam keluarga, Engkaulah Peace of Shalom itu turun atas keluarganya. Bahkan yang rindu mengalami terobosan, Tuhan berikan terobosan demi terobosan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu di GBDI New Life Community yang ada di Chicago ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan segala sesuatu lebih dari apa yang kami pikirkan dan lebih dari apa yang kami doakan. Mari buka kedua tangan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Pandang sorga. Sorga terbuka buat saudara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Saya undang Pastor Jimmy. Mari kita agungkan Dia. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman yang sudah datang bagi kita. Haleluya. Bersyukur, mujizat terjadi. Terima kasih. Haleluya. Segala keagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nanti saya minta dengan hormat, nanti Ibu Pendeta Dewi Sugio yang akan berdoa buat kita sekalian, sehingga setiap kebutuhan saudara, kerinduan saudara akan dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Yesus.
tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, kami mau tetap memuji Engkau. Kami mau tetap mengabarkan kabar baik bagi setiap orang yang letih lesu, berbeban berat, orang yang sakit, bahkan orang yang belum mengenal Engkau. Siapa Yesus yang sebenarnya? Engkaulah Allah yang besar, yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Betapa besarnya Allah yang kami sembah. Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini banyak jiwa dipulihkan. Kami percaya hari ini banyak jiwa yang disembuhkan. Kami percaya hari ini yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dipuaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk Chicago Tuhan. Shalom Chicago. Berkat damai sejahtera, sukacita Allah mengalir bagi tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Raja. Diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah ayatnya, diberkatilah jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, gereja ini, GPDI di tempat ini, Chicago Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya gereja ini akan bertambah-tambah, melebar dan ke kanan dan ke kiri. Kami percaya pastor di tempat ini Tuhan, Pastor Jimli dan istrinya Tuhan, bahkan para pengerja pemuji penyembah, mereka bersatu hati memenangkan jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, orang yang menjemput Allah, orang yang melakukan firman Tuhan tidak pernah disia-siakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan kekuatan baru. Tuhan akan menambah-nambahkan semangat baru. Bahwa yang kami sembah, yang kami layani adalah Raja di atas segala raja. Berkati jemaat-Mu yang hadir, yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Yesus sempurna. Kami percaya juga dalam nama Yesus kekuatan baru mengalir. Api yang baru mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pelayanan hari ini Tuhan. Semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semuanya bagi Raja di atas segala raja, pemilik langit bumi dan segala isinya. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang asalnya daripada-Mu. Saya persilakan. Oke, sebelum masuk dalam berkat, kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan. Oleh karenanya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bahwa kami harus menabur di ladang-Mu. Kami percaya taburan ini untuk memperluas kerajaan Allah. Apa yang ada pada kami Tuhan yang Kau berikan kepada kami kembalikan dengan bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan menabur, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan, lagu kedua. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya tengah badai yang bergelora. Sebentar kita akan menutup
ibadah pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya ada pengumuman terlebih dahulu. Untuk hari Senin seperti biasa kita ada SALT, itu setiap jam setengah 8, jam 7.30. Setiap hari Rabu juga ada youth, TikTok, itu kayak sharing-sharing gitu untuk youth. Itu setiap jam 6 sore ya. Terus untuk hari Jumat kita ada Prayer Warrior, itu startnya jam 6. Hari Sabtu seperti biasa kita ada ibadah youth, itu jam 2. Terus untuk hari Minggu depan kita sama kembali lagi di sini dan jam yang sama, mulainya jam 9. Ya, mungkin ada pengumuman tambahan. Oh ya, untuk hari Rabu ini kita ada Palos Hill juga, ibadah di Palos. Startnya jam 10 ya, 10.30 ya ibadah di Palos Hill. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Abraham Segio yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan besok malam sama hari Rabu kita ada SALT, sharing and love together. Sharing and learning together. Dan nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang ada. Dan hari Rabu malam yang akan ibadah di Palos jam 10.30 malam. Dan beliau masih ada sampai hari Rabu Pak ya. Hari Kamis berangkat ke Indonesia. Oke, mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan pujian Tuhan selalu menolong kita. Sambil engkau angkat tangan, percaya bahwa mujizat Tuhan menjadi bagian engkau. Engkau yang ada di rumah, percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menjadi bagian saudara. Lalu menolongku, selalu menjaga kami, lalu menjaga. Terima kasih ya Bapa. Pada Engkau, mari semua angkat tangan kepada Tuhan. Izinmu Tuhan selalu menolongku, Engkau menjaga kami ya Bapa, menjagaku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kita sekalian, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Bapa. Kami agungkan Engkau ya Bapa. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi-Mu. Firman yang hidup, yang memberkati, menguatkan, mengencourage kami untuk mau tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kami yakin ada Tuhan, ada Yesus bersama kami yang akan memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Kami yang mengalami kemunduran akan dibangkitkan kembali iman kami. Kami mau maju bersama Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang kehilangan pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Dan kami yakin Tuhan selalu bersama kami. Engkau angkat tangan dan terima berkat yang daripada Bapa. Percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada engkau. Tanganmu dipegang oleh tangan Tuhan. Maka engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun.
Engkau adalah generasi penuai yang siap menuai dimanapun engkau berada. Engkau akan maju dan maju, tidak dikalahkan oleh masalah. Oleh karena itu, terimalah berkat kasih karunia, berkat-berkat persekutuan dari Allah Roh Kudus, berkat-berkat yang supernatural mengalir dalam engkau. Engkau berjalan maju, bukan berjalan mundur. Engkau tidak akan dikalahkan oleh masalah. Kematian tidak akan menyerang engkau, tapi yang ada adalah kehidupan. Ada pengharapan yang baru. Mengalirlah mujizat Tuhan, damai sejahtera, pertolongan yang ajaib mengalir mulai hari ini sampai selama-lamanya. Engkau diberkati dan ditolong Tuhan. Akhirnya kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday and God bless you all. See you next week. Haleluya, puji Tuhan.